Silakan Pastor. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih kesempatan kembali berbagi dengan semua rekan-rekan sepelayanan dalam pekerjaan Tuhan. Malam hari ini topiknya mungkin sedikit masih berbau-bau Paskah ya, sambil kita menantikan Pentakosta nanti. Eh, Cuma ternyata ayat ini itu sering sekali dikutip, tetapi tidak sesuai sama konteksnya. Maksud saya, ada beberapa ayat-ayat yang cukup familiar, cukup umum dipakai dalam pelayanan kita, dalam narasi-narasi kekristenan kita. Hanya saja tidak di tidak digunakan sesuai dengan konteksnya atau tidak dipakai atau dipahami sesuai dengan konteksnya. Ini salah satu contohnya adalah di 1 Korintus 6 ayat 20 ya, tentang bahwa kamu sudah dibeli, ya, bayar harganya lunas seperti itu, dan itu dipakai dengan banyak narasi yang ada dalam kekristenan kita, narasi dalam pelayanan, narasi juga di dalam pengajaran-pengajaran yang eh, kemungkinan besar menggunakan sistem pengajaran sistematika. Jadi hanya mengambil ayatnya tanpa memperhatikan konteksnya. Nah, tetapi tidak mengapa karena mungkin eh, artinya tidak terlampau menyimpang dari maksud maksud dari ayat itu sendiri gitu. Tetapi ada juga yang apa eh, ayat-ayat yang entah bagaimana bisa dipakai tetapi tidak sesuai konteksnya. Saya ambil salah satu contoh aja dalam Matius yang perikopnya berjudul Hal Menghakimi, tapi di dalamnya ada yang engkau akan diberikan uh, melimpah sampai meluap keribaanmu gitu kan. Ya biasa soal persembahan, tetapi ternyata konteks perikopnya bahkan konteks narasinya itu tentang penghakiman. Nah, itu rada-rada menyimpang sih dan malah sering dipaksakan ayatnya tidak sesuai. Nah, yang malam hari ini 1 Korintus 6 ayat 20 sedikit banyak memiliki apa pengertian yang linier tentang apa karya Kristus gitu. Bagaimana karya Kristus itu membayar lunas gitu kan. Nah, cuma ternyata konteks yang dibicarakan sama Paulus tidak bicara soal hanya hanya soal penebusannya. Jadi konteks besar yang Paulus sedang bicarakan tidak soal soal penebusan, tetapi lebih kepada bicara soal identitas orang percaya. Nah, berbicara soal lunas, ini otak kita, pemahaman kita yang secara umum itu langsung tertuju kepada konsep transaksi, ya, jual beli. Gitu. Nah, dengan konsep yang ini, dengan konsep jual beli atau transaksi yang seperti ini, memunculkan polemik ya. Wajar dari orang-orang yang tidak paham firman Tuhan pun jadi bertanya-tanya. Nah, setidaknya saya merekam ada 3 pertanyaan yang dipakai. Yang pertama itu, kalau dibeli dan dibayar lunas itu dari siapa ke siapa? Ini sering dengar kan? Tuhan itu bayarnya ke siapa? Atau Bapak bayar ke siapa? Atau Yesus bayar ke siapa? Nah, ini jadi rumit sendiri gitu. Terus kemudian kalau bayarnya lunas, gimana cara bayarnya? Ini pertanyaan-pertanyaan yang juga dimunculkan oleh para polemik-polemik ya. Yang ketiga, mengapa harus dibayar lunas? Yang ketiga ini memang sedikit filosofis, juga menggali sebuah pertanyaan, kok Paulus menggunakan istilah lunas? Padahal di
di perjanjian di Injil tidak ada kata lunas. Hanya Paulus yang mengistilahkan ini bahkan dengan istilah dibayar dengan lunas gitu kan. Eh, Sebenarnya kata lunas sendiri itu memiliki kemiripan dengan pernyataan Yesus tetelestai yang kapan hari kita sempat ungkap arti dari tetelestai ya. Itu kurang lebihnya sama. Tapi kalau kata lunas di tetelestai yang dinyatakan oleh Yesus itu konteksnya memang dia menyelesaikan misinya, dia menyelesaikan tujuan uh, inkarnasinya. Gitu. Nah, sementara lunas yang disampaikan oleh Paulus ini kaitannya apa? Nanti kita akan lihat sama-sama. Tapi pertama kita mau jawab dulu pertanyaan-pertanyaan polemik ini. Dibeli dan dibayar lunas dari siapa ke siapa? Nah, Yesus itu membeli kita dari dosa. Jadi ini sebuah jawaban ringkas sebenarnya. Selama ini kita mungkin bingung kata siapa ini yang menggiring kita kepada subjeknya. Subjeknya itu seringkali belum bayar kepada orang, bayar kepada ya karena otak kita kan otak eh, lebih didorong kepada transaksi sehingga kita tidak bisa melihat aspek ini gitu. Nah, aspek secara teologis Yesus itu membeli kita dari dosa. Nanti ada sedikit penjelasannya kenapa dari dosa untuk menjadi miliknya. Nah, gambarannya gini, kita ini ketika manusia jatuh dalam dosa, kita semua dibelenggu oleh dosa dan hidup kita tidak lepas dari dosa. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang mengatakan dirinya bersih, murni, suci, tidak bisa. Kita semua mau mengakui atau tidak mengakui tentang dosa asal, kita semua menyadari bahwa kita ini tidak bisa dilepaskan dari dosa. Loh, bagaimana dengan orang-orang yang tidak mengetahui dosa? Ya, persoalannya kan bukan soal mengetahui dan tidak mengetahui atau eh, apa melakukan atau tidak melakukan, tetapi persoalannya adalah eh, yang dilakukan apa yang dipahami oleh orang-orang yang menentang pengenalan akan Allah atau menentang tentang Tuhan itulah dosa. Sebenarnya dosa esensinya adalah ketidakpercayaan tentang Tuhan. Jadi dosa bukan perbuatannya, esensi dosa adalah ketidakpercayaan tentang Tuhan. Ada banyak ide-ide filsafat yang menunjukkan tentang Tuhan, tentang supreme being, atau prima causa, atau segala macam. Nah, uh, opositnya atau lawan dari keberadaan Tuhan itu bukanlah iblis tidak, tapi lawan dari keberadaan Tuhan itu menolak keberadaannya. Dan itulah yang dia disebut sebagai dosa. Nah, itu. Jadi dosa bukan perbuatan, dosa lebih kepada ketidakpercayaan. Dan akibat dari dosa kita sudah tahu ada kehidupan yang tidak baik-baik saja. Jadi di, di, selama kita ada di muka bumi ini tidak ada yang kita bisa berkata bahwa hidup itu baik-baik saja. Yang kedua jelas ada rasa bersalah. Yang ketiga finalnya yang kita tahu semua manusia pasti mati. Dan mati adalah ultimate gitu, adalah puncak dari dosa itu. Akar dari dosa adalah maut. Upah dari dosa adalah maut. Dan itu tidak bisa dielakkan sama siapapun. Ya. Dan itu menjadi fakta, menjadi penjelas bahwa tidak ada seorang pun bisa lepas dari dosa. Ya. Dan karena dibelenggu, manusia tidak bisa bebas, tidak bisa merdeka. Sehingga peran Tuhan di sini itu membebaskan kita dari dosa itu. Dan disitulah arti kata lunas. Jadi melepaskan kita dari dosa. Sehingga
Yesus tidak membayar kepada iblis karena nggak ada transaksi sama iblis. Ini yang sama ini juga diselewengkan, diselewengkan karena ya faktor pertanyaannya adalah siapa ke siapa, gitu kan. Sehingga sampai muncul pernyataan, oh Yesus bayar dosa kepada iblis atau bayar apa konsekuensi dosanya kepada iblis. Tidak. Terus yang kedua ada ini, oh Bapa itu marah, lalu Yesus itu dijadikan korban dan korban ini untuk meredakan, gitu, meredam kemarahannya Bapa. Ya, ini ada istilah di dalam teologi yang namanya the word of God atau apa kemurkaan Tuhan. Jadi Tuhan murka begitu rupa sehingga dia mencari pelampiasan. Eh, dan pelampiasannya dia saat itu adalah manusia yang diciptakannya manusia harus binasa gitu. Nah, saking harus terpenuhi pelampiasannya, maka ada skenario di mana pelampiasan itu harus di apa ditebus atau dibayar gitu. Jadi diluapkanlah kemurkaan itu kepada Yesus. Nah, Yesus menjadi korban untuk menyuap Bapa gitu, untuk meredakan kemarahan Bapa sehingga Bapa nggak jadi marah lagi. Nah, konsep-konsep ini ada di dalam agama-agama dan ada juga di dalam keyakinan-keyakinan. Jadi wajar kalau itu sempat mencemari teologi kita, cara berpikir kekristenan kita. Tetapi itu bukan maksud Tuhan ya dalam dalam hal penyaliban dia atau membayar dosa itu. Jadi ketika Tuhan membayar dosa kita, kita menjadi milik Tuhan sepenuhnya, bukan tidak lagi diperbudak oleh dosa. Itu yang pertama tentang dibeli dan dibayar dari siapa ke siapa. Yang kedua tentang bagaimana cara pembayarannya. Nah, kita Yesus itu membayar kita dengan hidupnya sendiri di atas kayu salib. Jadi kita yang seharusnya menanggung akibat dari dosa itu maut. Maut ini tidak bicara soal kematian saja, tetapi maut bicara soal kematian kekal juga. Dan itu sebagai akibat dari dosa. Hmm. Atau kalau kita melihat dari faktor tadi saya nyebut bahwa dosa adalah ketidakpercayaan kepada Allah, kita lebih jauh bisa melihat bahwa dosa itulah yang memisahkan kita dari Allah. Sehingga eh, kalau terpisah dari Allah, ya efeknya kalau Allah itu kekal, terpisah secara kekal. Nah, Yesus membayar itu dengan dirinya sendiri. Dengan dirinya sendiri. Kenapa dia bisa membayar itu dengan dirinya sendiri? Karena dia berasal dari kekekalan. Dia berasal dari kekekalan, sehingga kekal ditebus oleh kekal. Gitu. Jadi Yesus mengambil alih ya, yang semestinya kita menanggung kematian kekal, Yesus mengambil alih itu karena dia uh, dari kekal. Gitu. Uh, ini nanti butuh penjelasan tentang dwi naturnya Tuhan, yaitu Tuhan sebagai manusia 100% dan Tuhan sebagai Allah 100%. Dalam dwi naturnya Tuhan itu ada aspek manusianya, ada juga aspek keilahiannya. Dan dua-duanya 100%. Nah, dan dalam dwi nature itu, dia menanggungkan semua akibat dari dosa itu kepada diri. Dan dalam kematiannya di atas kayu salib, itu menampung semua dosa dan kutuk sehingga dia menjadi jawaban atas akibat dari dosa atas maut itu. Nah, tidak berhenti di sana. Jadi kalau orang melihat kematian Kristus saja
itu eh, hanya satu bagian. Nah, bagian yang berikutnya, pembayaran lunas itu ditunjukkan dengan kebangkitannya. Jadi kalau dia membayar lunas itu kan misalnya ini maut itu apa dosa itu akibatnya maut. Yesus membayar maut itu, dek mati kan. Nah, setelah Yesus membayar maut itu tidak berhenti di situ. Dia bangkit sehingga dia bisa dikatakan mengalahkan maut. Itu yang skenario yang kita baca dari Alkitab. Menarik sekali. Kenapa? Karena ini di luar keyakinan-keyakinan yang ada di muka bumi. Kalau hanya akibat dari dosa itu maut dan Yesus mati untuk dosa itu selesai dan tidak ada kebangkitan, ya kita tidak mengalami hidup yang baru. Kita hanya ya apa istilahnya hanya lubang yang ditutup gitu. Sementara kekristenan memberikan sebuah gambaran yang menarik. Tidak hanya berhenti di kematian, tetapi juga ada kebangkitan. Gitu. Nah, yang dia bayarkan kepada dosa itu adalah darahnya sendiri. Ya, darahnya sendiri, sehingga itu membayar kita dengan lunas. Darahnya sebagai tanda terima bahwa utangnya sudah dibayar. Lalu yang ketiga, mengapa harus dibayar lunas? Dan ini sifatnya lebih ke filosofis. Gitu. Karena utang dosa itu tidak bisa dicicil. Ini istilah saya lah ya. Nggak bisa kita bayar dosa itu dengan kreditan. Jadi harus selesai dengan total. Karena akibat dari dosa itu maut gitu. Orang yang maaf kata gini, orang yang mati itu eh, ya sudah mutlak mati gitu kan. Kalau kalau kita melihat secara naturalnya kita ya, secara alamiahnya kita hidup terus mati itu satu satu titik akhir gitu kan. Tidak bisa mati hidup lagi hidup lagi mati lagi. Itu cicilan gitu. Model gitu nggak pernah ada gitu. Jadi kalau maut itu adalah kematian ya harus diselesaikan dengan kehidupan. Itu artinya eh, apa linier sejajar gitu. Nah, kadang ada orang-orang yang berpikir kayak gini, saya cuma berdosanya sedikit, kan nggak perlu lunas. Jadi ya, ya sedikit saya mengakui nanti ya di- dibayarnya segitu. Gitu. Ada ada yang pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Di dalam kekristenan juga ada seperti itu. Nah, dosa itu kayak racun sebenarnya. Jadi sedikit saja sudah menjalar seperti kanker dan berbahaya. Terus ada yang berkata bahwa saya kayaknya nggak terlalu berdosa juga. Kan saya bisa memperbaiki diri saya pelan-pelan. Hmm. Ini saya istilahkan kalau kita utangnya 10 miliar gitu ya, dibayar 100.000 per bulan, lunasnya ya kapan ya sampai kita mati pun nggak selesai-selesai gitu. Ini istilah saja ya. Gitu. Nah, ada yang berkata bahwa saya sudah berbuat baik, pasti cukup. Jadi eh, banyak dari kita, dari manusia secara umum itu berpikir bahwa dosa itu hanyalah istilah orang-orang agama saja, adalah orang-orang yang bertuhan saja yang menakut-nakuti kita untuk eh, hidupnya lebih baik sehingga nggak perlulah ngomongin soal dosa, ngomongin soal neraka, ngomongin soal kematian kekal itu nggak perlu gitu, nggak perlu juga ada model minta ampun, pengampunan sama Tuhan itu nggak perlu. Kita bisa kok hidup baik-baik saja. Jadi nggak perlu ada yang mati di atas kayu salib gitu. Kita jalani hidup kita baik-baik saja dan buktinya ada banyak negara yang tidak beragama pun hidupnya jauh lebih baik. Nah, itu argumen-argumen yang muncul. Padahal hidup baik atau usaha baik kita tetap tidak akan pernah bisa menghapus
kesalahan masa lalu, ataupun kalau kita tarik sampai ke akarnya, tidak bisa menghapuskan dosa asal kita. Makanya harus lunas supaya kita benar-benar ditebus, benar-benar bebas dan bukan setengah-setengah. Supaya nggak ada lagi tagihan yang menghantui dan supaya kita bisa hidup lega, merdeka, nggak dibebani rasa bersalah. Saya bicara sedikit soal tagihan. Soal tagihan ini sering kali uh, menjadi momok, menjadi apa ya, menjadi satu uh, gambaran seram di dalam perjalanan keyakinan kita. Jadi ada banyak orang yang tidak percaya bahwa Kristus itu sudah membayar lunas dosa kita, sehingga mereka berjuang begitu rupa untuk bukan bukan berarti mau berusaha untuk melunasi, atau mereka hanya berpikir gini, setidaknya saya melakukan sesuatu atau berkontribusi sesuatu di hadapan Tuhan yang nanti saya bisa tukarkan atau saya bisa transaksikan atas dosa-dosa saya. Jadi mereka tidak percaya bahwa Kristus membayar secara lunas dan mereka berusaha melakukan hal-hal baik, hal-hal rohani, hal-hal yang mereka anggap itu bisa membayarkan dosa mereka sendiri. Ya, melalui banyak hal, melalui pelayanan, melalui perbuatan baik, melalui banyak hal. Yang pada dasarnya kalau kita mau korek-korek, mereka mungkin berkata, oh saya percaya penebusan Kristus. Tapi pada dasarnya di mental uh, diri mereka, itu mereka tidak mempercayai bahwa Kristus sudah membayar lunas. Mereka tidak tahu betul-betul penebusan Kristus, sehingga mereka nyicil. Mereka berusaha membayar itu. Nah, yang menakutkan akhirnya adalah pada finalnya mereka takut bahwa saya nanti selamat atau enggak. Nggak mungkin saya bisa diselamatkan kalau saya nggak bisa kalau saya belum berbuat apa-apa. Nggak mungkin saya diselamatkan kalau saya nggak pelayanan. Nggak mungkin saya diselamatkan kalau saya nggak berbuat baik. Keselamatan Kristus itu tidak meminta syarat. Keselamatan yang Kristus lakukan, membayar lunas dosa kita, itu tidak meminta syarat, itu anugerah. Yang satu-satunya yang kita lakukan, kalau kita katakan melakukan, adalah mempercayai itu saja. Mempercayai bahwa Kristus sudah melakukannya. Mempercayai bahwa Kristus sudah menyelesaikannya. Jadi mempercayai janji itu. Dan untuk menjadi percaya itu juga bukan usaha kita sendiri. Ada banyak argumen, ada banyak fakta, ada banyak data yang bisa kita sodorkan kepada orang-orang di sekeliling kita. Toh orang tetap tidak bisa percaya tentang Yesus dan kematiannya. Jadi menjadi percaya itu juga anugerah dari Tuhan. Yang dilakukan oleh Tuhan mungkin secara supranatural di luar pemikiran kita. Kita bisa mengurai secara apa ya, secara teks gitu ya, atau secara narasi gitu. Tapi pada ujungnya kita tetap tidak bisa memahami bagaimana proses orang bisa menjadi begitu percayanya kepada Tuhan. Kalau bukan anugerah, tidak. Karena di dunia ini ada banyak fakta, ada banyak data, ada banyak uh, teks-teks, ada banyak referensi, ada banyak kesaksian, ada banyak orang-orang yang berderet-deret martir, gitu. Tetapi orang bisa saja tidak percaya, bisa saja menolak itu. Makanya saya katakan kalau menjadi percaya itu anugerah. Nah, kalau orang tidak mempercayai anugerah itu, makanya yang dikerjakan adalah mencoba nyicil keselamatan, mencoba apa ya, meridim gitu, apa menebus kesalahannya, menebus dosa-dosanya dengan perbuatan baik, pelayanan dan yang lain-lain. Itu itu sangat menyakitkan. Mereka tidak dibebaskan, tetapi mereka membuat belenggu sendiri. Kalau istilah teologis itu malah ada istilah yang menarik itu menjahit kembali tabir yang sudah dirobek sama Tuhan.
Jadi tabir bait suci yang pada masa kebangkitan Kristus, kematian Kristus kan dirobek gitu kan. Nah, mereka mencoba menjahit kembali itu. Itu istilah istilah yang menarik menurut saya. Jadi mereka mencoba membangun relasi menurut effort mereka, menurut cara mereka. Padahal semuanya kembali kepada dasar yang paling sederhana, yaitu percaya. Dan kalau diurai percaya itu gimana? Ya jujur aja sulit sulit juga menguraikan percaya. Kita bisa bilang dari oh Ibrani 11 ayat 1, oh iman itu seperti ini. Tapi pada titik tertentu kita hanya bisa menerima bahwa oh ya saya menjadi percaya. Itu itu bagian mengapa harus dibayar lunas. Dan ini yang tadi menarik perhatian saya karena ada banyak orang yang masih sampai hari ini masih berjuang untuk uh, membayar tagihannya, padahal itu sudah dibayar lunas. Jadi ketika Yesus berteriak sudah selesai, tetelestai, itu benar-benar sudah selesai. Hutang kita sudah lunas dibayar. Oke, kita masuk ke eksposisi. Sebenarnya apa sih yang sedang dibicarakan sama Paulus di 1 Korintus 6 ini? Saya coba mengekspos dengan ringkas saja, ada beberapa. Karena ketika kita baca 1 Korintus 5 dan 1 Korintus 6, kita menemukan sebuah fakta yang menarik. Jemaat di Korintus ini bukan jemaat yang baik, jemaat yang parah sekali, dosanya sampai nggak ketulungan gitu. Di pasal 5 ayat pertama itu ada orang yang anak bersetubuh dengan ibunya sendiri, yang bahkan menurut sejarahnya itu orang yang penyembah berhala pun nggak sampai hati melakukan seperti itu. Tapi sayangnya di pasal 5 ini Paulus tidak bicara sama orang tidak percaya. Dia bicara dengan jemaat, dia bicara dengan orang-orang yang dia menangkan. Para orang-orang yang ada di Korintus adalah jemaat Korintus sendiri. Dosanya mengerikan, semengerikan itu. Itu di pasal 5. Dan kemudian jemaat yang lain itu malah tidak menegur atau tidak apa ya, mengoreksi hal itu, malah membiarkan. Mereka ngomong gini, ah itu kan tetap saudara kita. Padahal itu dosa yang serius gitu kan. Sehingga Paulus turun tangan dan dia bilang, jangan biarkan kayak gitu. Kalau perlu dia dikeluarkan dari kelompok. Nanti kalau dia sudah bertobat bisa kembali. Gitu. Kenapa? Karena dosa ini akan menghamiri. Gitu. Nah, apa yang dilakukan ini akan menghamiri. Nah, saya kembali ke pasal 5 dan pasal 6 dari 1 Korintus ini. Gini. Nanti sebelum puncaknya di 1 Korintus 6 ayat 20. Alasan kenapa Paulus mengatakan kamu sudah dibayar, sudah dibeli dan dibayar lunas. Alasannya apa? Alasannya kalau kita melihat konteks yang paling dekat saja di pasal 5 dan pasal 6 itu dosa jemaat yang begitu rupa, terus itu diurai cukup banyak. Kelakuan-kelakuan jemaatnya, wah ngeri. Kalau saya menggembalakan jemaat yang seperti itu, mungkin saya up, saya angkat tangan gitu dengan jemaat yang ngeri, troublemaker gitu. Dan uh, jangan salah, jemaat ini bukan jemaat yang tidak pernah diajar. Nanti saya tunjukkan, ada ayat yang Paulus itu sampai bilang gini, bukankah kamu tahu? Artinya mereka itu sudah tahu, gitu. Tapi mereka bengal gitu, melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Nggak cuma dosa seperti itu, hubungan incest gitu ya, tetapi ada lagi yang merusak kesaksian, yaitu saling gugat. Dan mereka gugatnya di pengadilan, di orang-orang tidak percaya gitu.
Terus ada daftar-daftar dosa di pasal 6 ayat 1 sampai 11 itu ada banyak dosa-dosa yang dilakukan oleh jemaat, bukan oleh orang tidak percaya, oleh jemaat. Jadi di Korintus ini Paulus sedang bicara dengan jemaat. Konteksnya memang sedang bicara dengan jemaat. Nah, di Korintus pasal 6 ayat 12 sampai 20 itu jemaat memang benar-benar mengalami sebuah kesalahpahaman tentang kebebasan. Setelah saya coba selidiki kenapa Paulus bahas ini dan apa yang menjadi penyebab dari uh, sikap atau gaya hidupnya si jemaat dalam 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 kelakuan mereka yang seperti itu, salah paham tentang kemerdekaan di dalam Kristus itu seperti apa, itu karena mereka sangat-sangat dipengaruhi oleh uh, filsafat gnostik yang pada saat itu cukup kuat. Saya nanti juga akan kupas sedikit soal gnostiknya seperti apa. Tapi kita kembali melihat bahwa sebenarnya Paulus itu mau bahas apa? Paulus itu mau bahas bahwa ini dosa kalian ini kayak gini. Gitu. Nah, Paulus dalam masing-masing situasi, setiap uh, dosa yang terjadi, Paulus memberikan koreksi-koreksinya. Sekali lagi koreksinya sesuai sama konteksnya Korintus. Jadi kita belajarnya tidak, oh koreksinya Paulus tentang dosa ini harus menyelesaikannya kayak gini. Tidak sama, gitu. Konteksnya berbeda. Karena ketika ada dosa di Galatia, Paulus tidak ngomongin soal yang sama dengan di Korintus. Ketika ada di Efesus, Paulus juga berbicara yang lain, gitu. Ketika bicara dengan Timotius, itu juga bicara tentang menegur dosanya juga berbeda. Nah, ini yang mestinya kita pelajari secara biblikal, secara standar Alkitabiah, bahwa apa perlakuan terhadap jemaat atau terhadap dosa yang terjadi itu tidak bisa dipukul rata. Nah, saya sedikit menyimpang ya. Uh, Belakangan karena saya terlibat dengan kesehatan mental dengan anak-anak muda, kemudian dengan beberapa orang, saya nyadari betul bagaimana setiap pribadi itu berbeda. Saya nyadari betul betapa rumitnya uh, situasi-situasi kesehatan mental. Jadi uh, ringkasnya gini, ada beberapa kami melakukan assessment. Ada beberapa anak-anak yang secara deteksi assessmentnya hasilnya adalah mereka mengalami BPD. BPD adalah borderline. Borderline itu mereka swing secara emosional. Jadi emosionalnya kadang-kadang bisa nangis sendiri, kadang-kadang bisa tertawa, kadang-kadang bisa bad mood, kadang-kadang bisa ngeblank, overthinking dan segala macam gitu. Nah itu secara umumnya dinamakan BPD, ya, borderline personal disorder. Nah, karena asesmennya sama, terus kemudian kan dibaca gitu ya, dibaca, dilihat gitu. Waktu wawancara, waktu interview dengan anak-anaknya, ternyata faktor pemicu BPD-nya itu bisa berbeda-beda. Sinyal-sinyal yang menyebabkan mereka mengalami BPD itu bisa berbeda. Kami menyebutnya sinyal. Sinyal yang menyebabkan mereka mengalami BPD itu bisa berbeda. Dan penanganannya akhirnya ya personal by personal gitu. Walaupun mereka sudah didampingi dengan terapi-terapi tertentu, dengan bahkan sampai ada pengobatannya, itu tidak sama ternyata. Tidak sama untuk penanganannya. Ada yang bisa selesai secara menjadi baik-baik saja, wajar gitu, hanya dengan salah satu obat vitamin gitu. Ada yang sampai menggunakan obat-obat yang keras gitu.
Nah, ada yang cukup diajak ngomong atau diem aja, dengerin dia ngobrol, cerita, nangis sendiri, ya diem aja. Habis itu selesai gitu. Jadi tidak sama gitu, dan itu benar-benar melelahkan. Melelahkannya kenapa? Setiap kali ketemu itu punya perbedaan-perbedaan aspek. Dan saya bersyukur selain belajar kesehatan mental, saya belajar sedikit tentang stoik gitu. Stoik itu adalah membuat saya tidak terlalu menggenggam beban-beban itu buat diri saya sendiri. Jadi begitu selesai sesi, selesai sharing, counseling dengan mereka, ya sudah selesai. Saya lupakan itu semua. Itu polanya stoik. Jadi tidak membawa itu dalam pikiran beban sampai saya harus berdoa dan segala macam, tidak. At the moment saja perlakuannya seperti itu ya sih. Nah, kembali ke uh, situasi yang ada di Alkitab. Di Alkitab kita diperlihatkan dosa yang serius di Korintus, dan Paulus penanganannya terhadap dosa yang serius itu cukup cukup berbeda. Bahkan ada yang diusir, bahkan ada yang didoakan supaya diserahkan kepada iblis saja. Gitu. Sampai seperti itu gitu. Dan itu tidak ditemukan di jemaat yang lain. Gitu. Ya, di tempat-tempat lain tidak ditemukan. Dan uniknya ketika kita membaca tulisan surat Paulus kepada jemaat di Korintus, itu kan sebenarnya surat Korintus itu ada satu Korintus, dua Korintus, dan tiga Korintus gitu kan. Yang kita baca di kanon kita itu tiga Korintus sebenarnya. Nah, dua Korintus itu kitab surat yang tidak terkanonkan, dan uh, isinya kurang lebihnya masih sama. Dan jarak antara dari satu Korintus dan uh, dua Korintus yang kita punya di kanon itu kurang lebih 5 sampai 7 tahun. Nah, dari jarak itu penulisannya antara orang yang sama, tapi penulisan Paulus berbeda. Di 2 Korintus itu lebih soft dan lebih terjadi perubahan-perubahan yang luar biasa. Jadi saya membayangkan gini, kadang-kadang memang ada jemaat yang memang harus dikerasin gitu, dan tunggu waktu satu waktu nanti mereka berubah. Memang ada yang seperti itu gitu. Tapi ada juga yang jemaatnya dielus-elus gitu ya. Nanti satu waktu dia berubah juga gitu. Ya ini perlakuan terhadap jemaat. Saya tidak mengembalakan, tetapi saya melihat dinamika dalam memperlakukan jemaat oleh Paulus ini unik dan menarik gitu. Perbedaannya seperti itu. Khususnya terhadap dosa. Nah, kenapa dosa-dosa yang disampaikan sama Paulus ini dianggap sangat serius, dan Paulus secara detail menanggapi setiap dosa itu. Nah, setiap dosa yang Paulus tanggapi itu selalu mengingatkan satu hal, yaitu tentang identitasnya orang percaya. Dia mengulang-ulang mengatakan bahwa kamu tuh sudah dibasuh, kamu tuh sudah dikuduskan, kamu tuh sudah dibenarkan. Itu di 1 Korintus 6 ayat 11. Jadi setelah deretan dosa-dosa, itu Paulus mengingatkannya seperti itu. Mengingatkan tentang identitasnya orang percaya, tentang jemaat. Nah, uh, waktu jemaat salah paham tentang kebebasan mereka di dalam Kristus, Paulus koreksi dengan kebenaran yang baru, kebenaran tentang tubuh kita itu untuk Tuhan, bukan untuk dosa. Terus tubuhmu itu anggota Kristus dan bait Roh Kudus ya. Kita paling paling sering menyebutkan ini kan, tubuhmu adalah bait Tuhan gitu kan. Nah, konteks di sini ya, konteks di sini tubuh untuk Tuhan, tubuhmu anggota Kristus, itu bukan bicara secara jemaat, bukan bicara soal gereja, bukan bicara soal kumpulan orang percaya. Ini benar-benar tubuh, benar-benar tubuh kita ini, fisiknya kita. Jadi bahasa aslinya pun tubuh. Dan Paulus sedang bicara soal tubuh. Jadi dosa-dosa yang Paulus sedang bicarakan itu adalah dosa-dosa yang kelihatan secara fisik, secara visual. Makanya ada penegasan Paulus ngomong gini. Mending kita berantem di dalam secara internal daripada kesaksianmu rusak di luar. Itu perkataan si Paulus
di 1 Korintus 6 ayat 1 sampai 11. Kalau kamu cari keadilan, mending kita di dalam saja. Kita berantem di dalam lah bahasa bahasa saya. Daripada kamu nanti keluar tapi kesaksianmu jadi buruk. Itu itu yang Paulus tegaskan waktu itu. Jadi Paulus memang benar-benar fokus bicara soal dosa-dosa yang kelihatan. Dosa seksual, dosa percabulan, dosa apa saling gugat, dosa banyak dosa-dosa yang kelihatan, dan entah kenapa jemaat Korintus itu kayak nggak masalah gitu, bangga dengan dosa-dosanya. Dan disitulah Paulus tegas gitu, membicarakan tentang dosa-dosa ini merusak kalian. Nggak cuma merusak secara uh, mental, tetapi juga merusak tubuhmu. Itu yang Paulus juga serius katakan, merusak tubuhmu. Itu yang di, disampaikan sama Paulus. Nah, sampai puncak pernyataannya itu kan Paulus ngomongin, ya sudah, serahkan saja tubuhnya ke iblis gitu kan, biarkan rohnya diselamatkan. Itu sebenarnya bukan bukan arti teologis ya, itu bahasa kemarahan. Bahasa kemarahan artinya uh, puncaknya Paulus ngomongin, oh ini nih sudah, kamu tuh tubuhmu tuh penting, tetapi kamu udah nggak nganggep tubuhmu. Jadi kamu dibilangin juga nggak bisa, sudahlah kamu tubuhnya dikasihkan sama iblis saja lah. Itu istilah ya. Jangan ditelan mentah-mentah kayak, oh ya kita serahkan tubuhnya dia ke iblis gitu. Biarkan rohnya diselamatkan gitu. Itu kalau kita menggunakan itu malah kita mensepakati tentang aliran gnostik gitu, bahwa tubuh dan roh itu sesuatu yang terpisah. Tidak, itu bahasa orang marah, gitu. Bahasa teguran gitu kan. Ya, yang ditegur apa? Ya yang ditegur soal fisik, soal tubuh. Bagaimana perlakuan kita terhadap tubuh kita. Ya, itu yang Paulus uh, bahas sebenarnya. Nah, makanya dia juga sangat menegaskan sebuah uh, makna teologis yang bagus sekali, yaitu tentang identitas kita. Dia tidak memulai pernyataan-pernyataan tegurannya dengan berkata, jangan berbuat dosa ini, jangan berbuat dosa ini. Tetapi dia selalu mengatakan sebuah apa ya, satu pernyataan yang sangat provokatif, satu pernyataan yang sangat membangun, yaitu kamu tuh harusnya ingat siapa kamu sekarang. Kamu tuh harusnya tahu siapa kamu sekarang. Jadi eh, teguran-teguran Paulus dalam hal-hal moral itu selalu dikaitkan sama identitas baru kita. Jadi kalau kita mau, bahasa bahasa saya gini, misalnya saya ini orang kaya gitu kan, saya orang kaya, tapi saya makannya jorok gitu. Nah, orang itu, Paulus itu menegur saya gini, ingat kamu tuh orang yang eh, kaya bisa memilih makanan yang lebih baik gitu. Jadi tidak ditegur soal makan joroknya saya, tetapi lebih kepada identitas saya. Kamu adalah orang yang mampu membeli makanan yang lebih baik, dan kamu bisa hidup yang lebih baik. Kelakuan saya adalah makan makanan jorok, padahal saya orang yang mampu membeli. Nah, Paulus menggunakan narasi seperti itu, argumentasi yang menarik sekali. Ini tipe apologet yang sangat menggembala sekali, gembala sekali. Dia tidak tegur dosanya, tetapi dia ingatkan identitasnya. Nah, identitas apa sih yang sebenarnya Paulus mau ingatkan sama kita juga hari ini? Identitasnya ada di 1 Korintus 6 ayat 11. Ini uh, saya apa istilahnya mengambil dari beberapa terjemahan. Jadi konteksnya sama, tetapi saya narasikan dari TB, BIMK, uh, apa bahasa Indonesia sehari-hari, terus kemudian terjemahan sederhana Indonesia, saya gabungkan gitu, dan ini yang di 1 Korintus 6 ayat 11. Jadi, demikianlah dahulu beberapa dari kami.
Maksudnya tuh yang dari ayat 1 sampai ayat 11, 10 itu kan bicarakan soal dosa-dosa. Bahkan dari pasal 5 ya, pasal 5 sampai 6 ayat 10 itu dosa-dosa diungkapkan banyak hal. Terus kemudian di pasal di ayat 11 ini Paulus ngomong, dulu kan kamu kayak gitu, gitu kan. Nah, beberapa dari kalian kan memang pernah jatuh di dosa-dosa itu. Tetapi kamu sekarang, kamu telah memberikan dirimu untuk disucikan. Disucikan itu di terjemahan lain itu menggunakan kata kamu dibasuh, kamu dibersihkan dari dosa. Jadi kalau di bahasa Indonesia disucikan dan dikuduskan, kesannya tuh loh kan sudah ditulis disucikan, kenapa kok ada dikuduskan lagi? Nah, disucikan yang di ya, bagian pertama itu sebenarnya lebih banyak diterjemahkan ada yang dibasuh atau dibersihkan. Dan terjemahan sederhana Indonesia menggunakan kata dibersihkan. Kamu sudah dibersihkan dari dosa-dosamu. Gitu. Dan kamu tuh dikuduskan. Dikuduskan itu artinya dipisahkan untuk Allah. Dan yang ketiga, kamu tuh sudah dibenarkan atau dinyatakan benar di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus Kristus dan oleh Roh Allah. Ini identitas yang Paulus ingatkan buat kita. Jadi dosa-dosa yang begitu parah di jemaat Korintus, Paulus mengingatkan akan identitas kita. Nah, yang unik adalah kalau kita membaca pasal 6 ini, mestinya kan di ayat 11 ini sudah selesai. Tapi ternyata di ayat 12 itu ada dosa yang lain yang dibicarakan oleh Paulus, yaitu dosa percabulan. Nah, di pasal 12 itu dosa percabulannya itu ngerinya gini. Jadi pada zaman itu ada kuil-kuil penyembahan berhala, penyembahan putri, apa, Dewi Diana, ada Hippolytus, ada beberapa dewa-dewa yang ada di Korintus gitu, karena Korintus adalah kota besar, kota yang cukup ramai gitu kan. Ada banyak kuil-kuil dan salah satu tradisi, bukan tradisi, ya, ritual yang ada di kuil-kuil itu adalah adanya pelacur bakti. Pelacur bakti adalah perempuan-perempuan yang menyerahkan dirinya kepada kuil dan mereka menyerahkan dirinya kepada orang-orang yang bisa memakai mereka untuk eh, apa ya, semacam ritual spiritual, ritual rohani, ritual spiritualnya yaitu mereka harus berhubungan dengan para pelacur bakti itu sebagai bentuk uh, persembahan mereka, sebagai bentuk apa ya, semacam penyatuan mereka terhadap dewi itu. Dan dilalahnya yang menggunakan itu ya jemaat-jemaat di Korintus. Makanya di pasal 6 ayat 12 itu Paulus menegur orang-orang yang adalah jemaat-jemaat yang melakukan itu. Jadi mereka mengambil para pelacur bakti dan mereka ya dengan santai mereka berkata ya kan nggak salah. Ini kan nggak dosa. Kenapa mereka bisa berpikir seperti itu? Ya, sekali lagi mereka melihat dengan perspektif gnostik bahwa saya kan sudah diselamatkan secara rohani. Jadi kalau soal tubuh, soal fisik, nggak masalah, nggak apa-apa. Nah, disitulah secara khusus pasal 6 ayat 12 sampai ayat 20, Paulus bicara soal tubuh. Ya, soal tubuh. Makanya kita menemukan tubuh kita adalah bait suci kan di ayat 19, 18, 19 kan. Nah, jadi yang Paulus maksudkan di 1 Korintus 6 ayat 20 itu memang benar-benar bicara soal transaksional, substitusi, dan penebusan kita dari perbudakan. Jadi kata lunas itu memang kata transaksi, gitu ya. Jadi kita dibebaskan dari tuan yang lama dan kemudian menjadi uh, dimiliki oleh tuan yang baru.
Makanya ayat 19-nya dikatakan kamu bukan milikmu sendiri. Kalau kita mau teliti, kita bisa uh, lihat secara detail lebih jauh lagi. Kata dibeli ini itu punya makna bahwa kita tidak membeli diri kita sendiri. Jadi kita nggak bisa melakukannya untuk diri kita sendiri. Tapi kita mendapatkan itu karena anugerah. Terus kita juga tidak bisa memilih diri kita untuk dibeli. Yang namanya budak itu sudah nggak punya hak, hilang. Karena konteks konteks kata Paulus itu dibeli dan dibayar dengan lunas itu, Paulus itu ngasih apa ya, ngasih pemahaman atau ngasih wacana, ngasih narasi yang jemaat pada saat itu tuh paham apa artinya transaksional di pasar budak. Ini konteksnya seperti itu. Jadi ketika dia bicara soal dibeli dan dibayar dengan lunas itu dengan pemahaman yang ada dari audiensnya adalah orang-orang yang paham tentang transaksi di pasar budak. Dan dia menyebutkan jemaat dulunya tuh kamu budak, kamu nggak bisa mengendalikan dirimu, kamu nggak bisa menebus dirimu sendiri. Jadi harus ada orang lain yang menebus kamu, membeli kamu. Nah, setelah kamu dibeli, kamu memiliki status yang baru dari yang budak menjadi anak, itu dalam dalam teologi kita. Tapi dari yang terhukum, terikat, terbelenggu, kamu menjadi orang yang bebas merdeka karena kamu mengikuti Tuhan yang baru. Itu konsepnya yang Paulus sampaikan tentang dibeli. Lalu bagaimana tentang lunas dibayar? Lunas dibayar sama katanya dengan tetelestai, sama persis. Ya, pemahamannya sama persis, yaitu sudah selesai. Jadi lunas ini benar-benar ultimate. Jadi bukan semoga nanti lunas, semoga nanti selamat, tidak ada. Terus semua oke, ketika berkata lunas, oke, berarti sekarang mulai kita membayar ulang. Jadi kayak istilahnya kayak apa ya? Ada yang nutup utang kita dulu, terus kita mengembalikan itu. Gitu. Itu nggak ada konsep seperti itu dalam Kristen. Tapi di Lala kok ya ada yang berpikir seperti itu. Jadi seakan-akan Tuhan nutup utang kita dulu, terus kita nyicil balik ke Tuhan. Sehingga kita ya berjuang untuk membayar supaya sampai lunas. Tapi benar-benar tetelestai, lunas total. Jadi nggak ada cicilan, nggak ada tambahan, nggak ada syarat, sudah selesai. Dan harga yang dibayar sama Tuhan itu sangat mahal, yaitu Kristus sendiri atau darah Kristus. Dan pembayarannya sudah selesai dan status kita aman. Status kita secara iman itu aman. Jadi tidak ada tuntutan hukum atas dosa kita. Jadi ketika kita percaya sama Yesus, ini 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 sebuah kebenaran. Ketika kita percaya sama Yesus, kita tidak ada dosa lagi di hadapan Allah. Karena dosa sudah ditanggungkan pada kita. Ketika ada tuduhan-tuduhan, loh kita masih bisa berbuat dosa? Iya. Kita masih berpotensi berbuat dosa? Iya. Tetapi di hadapan Allah kita sudah dibenarkan. Dan status itu aman. Di tangan Tuhan kita aman. Menjadi percaya pada penebusan Kristus, percaya sama Tuhan kita, sudah aman. Sekarang gambarnya kayak budak. Budak itu bisa, budak kayak pelayan lah ya. Pelayan itu bisa melakukan keteledoran, kesalahan nggak? Ya, tapi tuannya tetap sama seperti anak. Anak itu bisa melakukan kesalahan nggak? Ya, sama. Tapi dia tetap anak. Tidak mungkin kita pecat jadi anak. Tidak ada pemecatan anak. Nah, status kita di hadapan Tuhan itu anak. Yohanes 1 ayat 14. Kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan ketika kita menjadi percaya. Dan status itu status yang aman. Tidak ada dosa, kita dibenarkan, sudah layak, dan benar-benar. Nah, dengan penjelasan ini, sekali lagi, dengan penjelasan-penjelasan seperti ini, ada banyak orang yang menjadi salah paham. Salah pahamnya apa?
Loh, kalau sudah dibenarkan tidak ada dosa ya, sekarang hidup saya bebas dong. Berbuat dosa, toh saya sudah ditebus, toh saya sudah dimerdekakan, toh saya sudah dilayakkan. Jadi saya hidupnya bebas-bebas saja. Nah, itu yang dijawab sama Paulus di Roma 6 ayat yang pertama. Sekali-kali tidak, karena kamu sebenarnya sudah mati dari dosa kamu. Jadi sekarang kamu hidup dalam kehidupan kebangkitan. Jadi kalau kamu masih tenggelam di dalam dosamu, pertanyaannya adalah jangan-jangan kamu tidak percaya. Cuma kamu berprofesi saja sebagai orang Kristen. Jangan-jangan kamu hanya apa ya, pakai seragamnya orang Kristen yang mengaku-ngaku percaya. Tapi pada dasarnya kamu tidak percaya. Itu kalau kita mau berargumentasi sama orang-orang yang mau main-main sama hidupnya. Nah, ini yang menjadi ultimate, jadi puncak dari 1 Korintus 6 ayat 20, yaitu tentang karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, dari pasal 5 sampai pasal 6 itu sekali lagi saya mengulang bahwa pembicaraan Paulus itu tentang dosa-dosa yang terlihat, yaitu melalui tubuh. Bahkan yang di pasal 6 ayat 12 sampai 20 itu sebuah realitas yang dilakukan sama tubuh, yaitu percabulan. Dan itu diungkapkan sama Paulus baru dari uraian Paulus itu ayat 20 dikatakan bahwa kamu sudah ditebus sebenarnya. Kamu sudah dibeli dan dibayar sama Tuhan secara lunas, jadi kamu bukan milikmu lagi. Nah, itu mengingatkan sebenarnya. Paulus sedang mengingatkan tentang identitas kita, tentang apa yang sudah Kristus lakukan buat kita di atas kayu salib. Jadi kita sudah dibeli. Jadi setelah kita dibeli maka muliakanlah Allah. Dan cara satu-satunya memuliakan Allah yang Paulus sarankan pada saat itu adalah dengan tubuh kita. Dengan apa yang menjadi bejana tanah liat ini. Paulus berkata, pakai tubuh itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, pertanyaannya, kenapa kok Paulus bahas tubuh? Karena jemaat menganggap dosa, salah satu yang paling fatal adalah dosa seksual, cuma fisik, nggak ngaruh sama hal-hal rohani. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ada pemahaman gnostik. Makanya Paulus mengoreksi orang-orang orang-orang di Korintus. Koreksinya dia juga menarik kalau kita mau kupas itu ya secara eksposisi biblikal gitu ya. Dia menggunakan kata tidak tahukah kamu, tidak tahukah kamu, tidak tahukah kamu, yang artinya Paulus itu sedang kayak retorika gitu, berkata bahwa mestinya kan kamu sudah saya ajarkan, kamu kan mestinya tahu, mungkin kamu lupa ya, mungkin kamu mengabaikan itu ya. Jadi Paulus tidak menegur secara secara frontal terhadap dosanya, tetapi dia menggunakan sebuah argumentasi retorika gitu, bahwa tidak tahu kamu itu tubuhmu itu bukan milikmu lagi, kamu sudah dibeli dan dibayar lunas. Jadi 1 Korintus 6 ayat 20 bicara soal aplikasi orang yang ditebus, bukan bicara soal penebusannya. Jadi lebih condong secara konteks itu menunjukkan identitas orang percaya, bukan uh, soal penebusan. Yang paling uh, jelas secara teologis penebusan itu di Yohanes ketika Yesus berkata sudah selesai, itu penebusan, substitusinya di sana. Gitu. Tapi kalau yang di 1 Korintus 6 ayat 20 itu bicara soal dosa yang nyata-nyata melalui tubuh, dan kemudian Paulus membalikkan itu dengan berkata mengingatkan kita akan posisi kita atau identitas kita. Nah, posisi kita dan identitas kita adalah orang yang sudah dibeli dan dibayar dengan lunas. Itu sebenarnya maksud dari penulisan Paulus di 1 Korintus 6. Konteks besarnya ini yang harus kita lihat, tidak comot ayatnya terus ngomong ini loh soal penebusan. Ya agak sedikit mirip atau agak sedikit
nyambung tetapi ayatnya dipaksakan. Ya, itu problemnya sistematik seperti itu. Tapi kalau melihat secara konteks, Paulus lagi bahas soal dosa-dosa yang terjadi di Korintus. Dosa-dosa itu dinampakkan, ditunjukkan melalui tubuh yang fatal, yang paling signifikan itu di ayat 12 sampai ayat 20, yaitu dosa percabulan, dosa seksual yang ditunjukkan sama jemaat di Korintus pada saat itu. Nah, Paulus mengatasi situasi itu dengan mengingatkan identitas orang-orang percaya, yaitu orang-orang yang sudah dibeli dan dibayar lunas, sehingga Paulus mendorong mereka memuliakan Allah dengan tubuhnya. Itu konteksnya ayat itu. Nah, terakhir saya menunjukkan tentang pengaruh gnostik. Untuk beberapa kita yang belum memahami tentang gnostik, gnostik itu adalah pemahaman filsafat, pemahaman yang berkembang pada waktu itu yang menjadi perusak di gereja-gereja pada saat itu, jemaat mula-mula sampai kepada jemaat ya sampai ratusan tahun kemudian juga. Salah satunya Basilides. Basilides itu bahkan yang mengungkapkan bahwa Kristus itu nggak mati tersalib, tetapi wajahnya diserupakan yang akhirnya dipakai oleh seberang gitu kan. Itu menggunakan ini apa menggunakan filsafat gnostik, dan juga yang baru-baru saya baca itu tentang Nestorian. Nestorianisme itu juga memisahkan antara tubuh fisik dan tubuh rohani. Itu Nestorianisme. Nah, Gnostik ini adalah salah satu filsafat, keyakinan, kepercayaan yang merasuk begitu rupa di dalam kehidupan orang pada saat itu. Gnostik sendiri itu berkembang di kurang lebih 200 tahun sebelum Yesus ada. Bayangin 200 tahun sebelum Yesus ada, terus berkembang sampai gereja mula-mula, bahkan sampai hari ini itu ada pengaruh-pengaruh gnostik di mana mereka berpikir bahwa roh dan jasmani itu sesuatu yang terpisah. Jadi kayaknya gini, ya hidup saya seenak-enaknya nggak masalah, toh roh saya sudah diselamatkan gitu. Itu gambaran yang kasarnya ya. Jadi dan jemaat itu juga berpikir pada waktu itu di Korintus itu juga berpikir boleh-boleh aja dosa-dosa fisik. Toh kan kita sudah ditebus. Kan fisik nanti hancur juga. Fisik nanti jadi debu. Fisik nanti kembali ke tanah. Toh fisik nggak akan ke surga gitu kan. Nah, hancur gitu kan. Nah, pemahaman-pemahaman seperti inilah yang dikritisi sama Paulus. Karena itu terjadi nyata-nyata sama jemaat Korintus. Nah, ada dua ekstrim pemikiran yang muncul pada saat itu ya. Nah, yang pertama adalah libertinisme, yaitu bebas secara moral, yang punya slogan gini, tubuh itu nggak penting ya, karena tubuhnya nanti hancur ya kan. Jadi boleh berbuat dosa seksual, karena roh saya tetap selamat. Ini pengaruh libertinisme ya. Nah, itu yang sebenarnya konsepnya sama dari gnostik, cuma ini nama-nama yang berkembang. Yang kedua, asketisme. Asketisme itu lebih banyak asketiknya. Asketik itu orang-orang yang melakukan apa ya, penyiksaan terhadap tubuh gitu kan merasa bahwa tubuh ini penuh dengan dosa, tubuh ini bejana yang hancur, tubuh ini apa ya, ya nggak nggak akan ke surga juga gitu kan. Makanya kalau kita menyiksa, mengasihani diri sendiri, terus puasa, terus tapi puasanya puasa ekstrim ya. Puasa ekstrim, terus bahkan sampai menghindari pernikahan karena takut kalau pernikahan itu nanti mencemari tubuh. Ini semuanya dari gnostik. Kalau mau mempelajari filsafat-filsafat seperti ini dan perkembangannya di dalam gereja itu cukup banyak. Asketik juga ada, libertisme juga ada. Ini hanya satu satu gambaran apa yang sebenarnya Paulus pikirkan
apa yang sebenarnya Paulus sedang hadapi pada saat itu, dan apa maksud dari 1 Korintus 6 ayat 20 ketika Paulus berkata, kamu sudah dibeli, dibayar lunas, dan sekarang kamu adalah milik Kristus. Itu tidak sedang bicara soal penebusan, tetapi sedang bicara soal identitas kita. Identitas kita yang fungsi utamanya Paulus sedang mendorong kepada sebuah pemikiran bahwa kalau kamu sudah menjadi milik Kristus, muliakanlah Allah dengan tubuh. Itu dorongan dari Paulus. Jadi dia tidak sedang bicara soal roh, tetapi bicara soal fisik kita, bicara soal tubuh kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.